Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Ya, harapan Ibu kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Tetap semangat dan salam sehat. Kali ini saya akan berbagi untuk pemecahan masalah meningkatkan kemampuan berliterasi peserta didik. Nah, tentu saja akan muncul di benak kita apa itu literasi. Literasi adalah kemampuan bernalar, kemampuan untuk memahami suatu konsep, ataupun kemampuan membaca dan menulis. Nah, pada kesempatan ini tentunya deskripsi permasalahan yang paling mendasar dalam praktik literasi adalah kegiatan membaca. Karena keterampilan membaca merupakan fondasi untuk mempelajari berbagai hal lainnya. Namun, pada kenyataannya masih banyak peserta didik yang belum memahami pentingnya berliterasi. Contoh kecilnya saja, ketika peserta didik diminta untuk membaca suatu teks yang panjang, peserta didik mengalami kesulitan dikarenakan belum terbiasa dalam berliterasi. Berdasarkan deskripsi permasalahan ini, maka akar permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya berliterasi, rasa malas, pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh negatif teknologi, pengaruh pergaulan, pesimis, merasa bukan bidangnya, dan pengaruh gaya belajar. Terkait kurangnya pemahaman tentang pentingnya berliterasi adalah ketika seseorang belum merasakan manfaat dari literasi, sehingga dia lebih banyak berdiam diri atau bersikap apatis. Yang kedua adalah rasa malas. Nah, rasa malas ini yang sering menghantui kita ketika akan memulai segala sesuatu. Apalagi kalau disuruh membaca yang panjang, dengan waktu yang juga panjang, dengan suasana yang juga tidak menyenangkan, kondisi kelas yang tidak nyaman, nah pasti juga akan berpengaruh pada kurangnya keinginan atau munculnya rasa malas. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan keluarga. Nah, ini sangat penting karena lingkungan yang terkecil adalah keluarga. Bagaimana jika keluarga kita tidak terbiasa membaca atau mencari informasi ataupun berdiskusi, maka akan memberikan dampak kepada peserta didik atau kepada anak terkait minat untuk menyukai atau memahami bacaan atau mau membaca. Berikut, keempat adalah pengaruh negatif teknologi. Sebenarnya kita sering menyalahkan teknologi ya, seharusnya kita yang harus mengelola teknologi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi ini adalah salah satu akar permasalahan, di mana ketika peserta didik ya terbiasa atau terlena menggunakan gawai, maka dia akan lebih senang menggunakan itu dibandingkan disuruh membaca buku, teks, ataupun buku yang tidak bergambar. Karena kalau digawai atau menggunakan gadget, maka akan lebih menarik karena ada gambar ataupun tulisannya hanya singkat saja. Tetapi ketika disuruh membaca teks yang panjang, maka mereka akan mengalami kesulitan. Berikut, akar permasalahan yang kelima adalah pengaruh pergaulan. Nah, pengaruh pergaulan ini maksudnya adalah ketika dia berteman dengan orang atau teman yang tidak menyukai kebiasaan-kebiasaan positif seperti membaca atau mau belajar, tentu saja dia akan mudah terbawa pada pergaulan yang tidak baik. Berikut yang keenam adalah pesimis. Pesimis yang dimaksudkan di sini adalah dia merasakan bahwa itu sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Ya, sehingga dia acuh atau mengabaikan kegiatan berliterasi.
Yang ketujuh, merasa bukan bidangnya. Artinya, setiap orang memiliki passion yang berbeda-beda. Ada yang senang dengan seni, ada yang senang dengan olahraga, ataupun bidang ilmu lainnya. Nah, ketika itu bukan bidangnya, maka dia tidak akan menyenangi atau menyukai bidang tersebut. Yang kedelapan adalah pengaruh gaya belajar. Ini juga penting sebagai akar permasalahan dari kurangnya minat atau kemampuan berliterasi. Gaya belajar seseorang ya tergantung dari ada yang senang atau lebih mampu ketika secara visual ditampilkan. Tapi ada juga yang lebih senang ketika secara audio atau mendengarkan. Atau juga dengan gaya belajar yang kinestetik, yang lebih banyak menggunakan olah tubuh. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja pengaruh gaya belajar ini akan menjadi permasalahan. Berikutnya, ketika permasalahan itu muncul, tentunya kita perlu mencari solusi. Alternatif solusi yang saya tawarkan adalah yang pertama, kita membuat pojok baca di kelas. Barangkali dengan meminta anak-anak untuk membawa buku-buku bekas yang tidak terpakai lagi, nah kita pajang di kelas agar secara bergantian mereka bisa membaca buku atau mengurangi kebiasaan bermain HP. Yang kedua adalah menggalakkan program sagu sabu atau baca buku 1 minggu 1 buku. Kemudian diminta untuk membuat resume atau ringkasannya. Nah, ini juga akan membantu anak-anak untuk menyukai kegiatan membaca. Yang ketiga adalah berbagi informasi di depan kelas. Nah, ada anak-anak yang senang dengan kegiatan menulis, ada juga yang senang kegiatan berbicara. Nah, tentu saja kita akan melatih mereka untuk berbagi informasi terkait apa yang mereka baca di hari-hari sebelumnya, diinformasikan kepada teman-teman yang lain yang kiranya itu dapat bermanfaat dan memotivasi. Kegiatan keempat yang dapat dilakukan adalah melakukan gerakan pohon literasi. Di kelas-kelas akan diberikan informasi terkait pentingnya pohon literasi. Artinya setelah selesai membaca, mereka akan menulis judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, bahkan mungkin lebih lengkap dengan jumlah halaman, tebal buku, kemudian deskripsi covernya, lalu pada isi. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah membentuk komunitas literasi. Artinya di sekolah ini atau di suatu tempat ada beberapa orang yang senang dengan kegiatan literasi, maka kita kumpulkan mereka menjadi satu komunitas yang dapat saling memotivasi. Berikut yang keenam adalah bentuk ekskul literasi. Nah, ini juga salah satu cara atau alternatif solusi jika di sekolah tersebut memiliki ekskul literasi, tentunya akan lebih intens mendalami kegiatan berliterasi. Nah, selanjutnya dari mulai akar permasalahan sampai kepada alternatif solusi, maka kita akan mendapatkan hasil pemecahan masalah berdasarkan alternatif solusi. Yang pertama, peserta didik tentunya akan termotivasi untuk memanfaatkan waktu dengan membaca, dengan menulis, atau melakukan kegiatan literasi. Yang kedua, dengan melakukan koordinasi dengan guru bahasa dan literat. Literat ini tidak terbatas pada guru bahasa saja, tetapi guru bidang studi lainnya yang menyukai atau memiliki kegemaran menulis. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan melibatkan tim manajemen sekolah, komite sekolah, dan komunitas literasi seperti pada yang ada pada alternatif solusi. Yang keempat adalah dengan memperbanyak koleksi bacaan di perpustakaan. Artinya banyak bacaan yang menarik sehingga peserta didik akan dijadwalkan untuk bisa berkunjung ke perpustakaan.
Yang kelima adalah mengadakan pameran literasi yang dijadwalkan setiap semester. Nah, inilah hasil pemecahan masalah yang didapatkan dari permasalahan yang dihadapi terkait kurangnya minat atau kemampuan dalam berliterasi, sehingga kegiatan hari ini saya memberi judul Pemecahan Masalah Meningkatkan Kemampuan Berliterasi Peserta Didik. Semoga paparan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan wawasan terkait literasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam sehat, salam literasi.